Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yasin di kelas 10 yang saya banggakan. Di sini saya Rizky Nugraha selaku moderator, ditemani oleh rekan saya, Firmansyah dan Ine Sri Mulyawati. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai bisnis plan Bananize. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai deskripsi Bananize. Bananize adalah bisnis yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan ringan berbahan dasar pisang dengan fokus pada produk keripik pisang yang dilengkapi berbagai varian topping unik seperti coklat, white coklat, matcha, tiramisu, dan stroberi. Pisang merupakan salah satu buah lokal yang memiliki kandungan gizi dan kaya manfaat kesehatan, sehingga keripik pisang dapat menjadi pilihan cemilan yang bukan hanya lezat, tetapi juga bernutrisi. Dengan mengolah pisang menjadi keripik yang renyah dan menambahkan lapisan topping dengan cita rasa yang inovatif, Bananize diharapkan mampu menjadi pelopor produk cemilan pisang premium di pasar makanan ringan Indonesia. Lanjut. Yang selanjutnya ada visi dan misi. Visi perusahaan Bananize adalah menjadi produsen makanan ringan berbahan dasar pisang terkemuka di Indonesia dengan produk yang inovatif, berkualitas, dan memiliki varian rasa yang menarik. Lalu kita memiliki misi, yaitu menyediakan keripik pisang berkualitas dengan variasi topping yang unik dan menarik, memastikan setiap produk yang dihasilkan aman dan higienis untuk dikonsumsi, mengembangkan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Dan yang terakhir, terus berinovasi dalam produk dan cita rasa sesuai tren pasar dan permintaan konsumen. Lanjut. Yang selanjutnya ada elemen bisnis Bananize. Yang pertama, ada produk pisang premium dengan topping beragam. Bananize menawarkan keripik pisang dengan berbagai topping seperti coklat, white coklat, matcha, tiramisu, dan stroberi. Yang kedua ada bahan berkualitas. Kami menggunakan pisang segar matang sempurna agar memberikan tekstur renyah, serta rasa manis alami dan topping berkualitas tinggi untuk menghasilkan rasa yang otentik. Yang ketiga, proses produksi higienis. Produksi dilakukan secara higienis tanpa pengawet atau pewarna buatan, sehingga menjamin produk aman dikonsumsi. Yang keempat, kemasan menarik dan ramah lingkungan. Kemasan didesain modern dan ramah lingkungan, mencerminkan kualitas premium sekaligus peduli lingkungan. Yang kelima, layanan pelanggan prima, di mana Bananize mengutamakan kepuasan pelanggan melalui layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Pemesanan mudah via marketplace dan media sosial juga didukung layanan antar cepat. Yang keenam, lokasi strategis dan distribusi luas. Produk Bananize tersedia di toko fisik dan platform online seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, dan TikTok. Yang ketujuh, target pasar. Anak-anak muda dan keluarga yang suka cemilan inovatif dan rasa baru, pekerja kantoran sebagai teman ngemil di kantor, pencinta kuliner sehat yang memilih cemilan tanpa bahan pengawet, dan pusat oleh-oleh untuk wisatawan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada inovasi produk, yaitu terus menciptakan varian rasa baru sesuai tren dan masukan dari pelanggan. Lanjut. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar Bananize didasarkan pada beberapa faktor agar produk dapat menjangkau konsumen yang tepat, yaitu yang pertama ada demografi. Kami menyasar konsumen usia 15-45 tahun, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda yang mencari cemilan sehat dan praktis. Yang kedua, geografi. Kami fokus di wilayah perkotaan dan area padat penduduk, serta pusat oleh-oleh untuk menarik wisatawan lokal. Yang ketiga, psikografi. Kami menargetkan konsumen yang peduli
Maaf, saya ulangi. Yang terakhir itu ada perilaku. Di sini kami menargetkan konsumen yang sering ngemil saat santai, berkumpul, atau mencari oleh-oleh. Mereka cenderung berbelanja online dan tertarik pada promosi di media sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ine. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada bauran pemasaran 4P. Produk utama Bananize adalah keripik pisang premium dengan variasi topping yang menarik seperti coklat, white coklat, matcha, tiramisu, dan strawberry. Setiap varian rasa diproses dengan bahan baku berkualitas tinggi dan tanpa bahan pengawet untuk menjaga keamanan dan kualitas produk. Produk ini juga dikemas dalam kemasan modern yang praktis dan menarik, sehingga cocok untuk cemilan sehari-hari atau sebagai oleh-oleh. Dengan inovasi pada pilihan topping, Bananize menawarkan keunikan yang berbeda dibandingkan produk sejenis di pasar, memenuhi selera konsumen yang mencari pengalaman, rasa baru. Kami juga berencana meluncurkan varian rasa edisi khusus pada waktu-waktu tertentu, seperti hari raya atau momen khusus, untuk menjaga minat konsumen terhadap produk. Yang kedua ada price. Harga ditetapkan dengan strategi harga premium yang mencerminkan nilai produk, kualitas bahan, dan proses produksi yang higienis. Kisaran harga per kemasan adalah 12.000 hingga 18.000, tergantung pada jenis topping yang dipilih. Kami juga menyediakan paket bundling dan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, serta promo khusus pada event-event tertentu atau saat perayaan hari besar, guna menarik konsumen baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada Flash. Yang ketiga ada Flash. Di sini yang pertama ada toko fisik. Produk Bananize tersedia di toko fisik yang strategis di pusat kota dan area pusat oleh-oleh. Yang kedua ada marketplace dan e-commerce. Produk dapat dibeli melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee yang memungkinkan konsumen dari berbagai daerah untuk melakukan pemesanan secara online. Dan yang ketiga ada layanan pesan antar. Kami juga bekerja sama dengan platform pengiriman seperti Gojek dan Grab untuk memastikan produk sampai dengan cepat dan aman ke pelanggan di sekitar area penjualan. Yang keempat ada promotion. Untuk taktik promosi yang dilakukan, yang pertama ada media sosial. Kami memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok untuk mengunggah konten yang menarik seperti video pembuatan produk, ulasan pelanggan, dan informasi promosi. Yang kedua ada influencer marketing. Kami bekerja sama dengan influencer kuliner yang mempromosikan produk, khususnya pada generasi muda yang lebih mudah dipengaruhi oleh rekomendasi influencer. Yang ketiga ada event dan pameran kuliner. Kami mengikuti pameran makanan dan bazar kuliner untuk memperkenalkan produk kepada konsumen baru, serta memberikan kesempatan untuk mencoba produk secara langsung. Yang keempat ada promosi musiman. Kami menawarkan diskon spesial pada momen-momen tertentu seperti hari besar atau perayaan khusus untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Dan yang kelima ada program loyalitas. Dengan menerapkan program loyalitas di mana pelanggan bisa mendapatkan poin setiap kali membeli produk Bananize. Poin ini dapat ditukarkan dengan diskon atau produk gratis sehingga pelanggan akan lebih terdorong untuk membeli kembali. Next.
Kemudian ada tim manajemen Bananais. Yang pertama ada owner. Di sini bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Tugasnya yang pertama untuk menyusun strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua, menganalisis tren pasar dan kebutuhan konsumen untuk menentukan produk atau layanan yang diminati. Yang ketiga, merancang kampanye promosi dan mengelola citra merek untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dan yang keempat, memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Di sini yang pertama untuk mengelola anggaran dan perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, menganalisis laporan keuangan untuk memberikan gambaran kondisi finansial perusahaan. Yang ketiga, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan yang berlaku. Yang keempat, ada manajemen SDM. Di sini tugasnya untuk mengelola proses pelatihan karyawan, mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, menyusun strategi pengembangan karir dan kesejahteraan karyawan, dan menangani masalah hubungan kerja dan memastikan lingkungan kerja yang positif. Dan yang kelima ada tim produksi. Di sini tugasnya untuk melaksanakan proses produksi mulai dari pengolahan pisang hingga pengemasan. Lanjut. Di sini ada analisis keuangan yang komponennya ada peralatan produksi sebesar 100 juta, renovasi toko 50 juta, bahan baku awal 80 juta, sewa tempat 30 juta, gaji karyawan selama 3 bulan 60 juta, pemasaran 20 juta. Jadi untuk total investasinya yaitu 340 juta. Lanjut. Di sini ada analisis break even point atau BEP. Di sini BEP rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap di sini yaitu 340 juta, untuk harga jualnya 15.000 dan untuk biaya variabel per unitnya 10.000. Maka BEP-nya 340 juta dibagi 15.000 dikurangi 10.000 yaitu hasilnya 68.000 per unit. Di sini ada ringkasan keuangan untuk total biaya investasi awal 340 juta, proyeksi permintaan di tahun ketiga 22.000 per unit, total pendapatan tahun ketiga 300 yaitu 68.000 per unit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman. Baik, di sini ada BMC atau Business Model Canvas Bananais. Yang pertama yaitu Customer Segment atau segmen pelanggan. Yang pertama ada anak muda dan remaja. Yang kedua pekerja kantoran dan keluarga muda. Yang ketiga wisatawan dan yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama yaitu produk berkualitas premium berbahan dasar pisang dengan topping unik. Yang kedua yaitu camilan sehat tanpa bahan pengawet. Yang ketiga yaitu layanan pemesanan dan pengiriman cepat. Yang ketiga ada channel atau saluran distribusi. Saluran distribusi dari Bananes yang pertama yaitu toko fisik di lokasi yang strategis. Yang kedua yaitu media sosial seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Dan yang terakhir marketplace atau Tokopedia dan Shopee. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Yang kedua program loyalitas untuk pelanggan setia. Yang ketiga yaitu komunikasi aktif melalui media sosial. Yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari Bananes yang pertama yaitu dari
penjualan produk langsung di toko fisik. Yang kedua dari penjualan online melalui marketplace. Yang ketiga yaitu penjualan khusus untuk event dan paket oleh-oleh. Eh, yang keenam yaitu key resource atau sumber daya utama. Yang pertama yaitu bahan baku pisang dan topping berkualitas tinggi. Yang kedua tim produksi, pemasaran dan penjualan yang berpengalaman. Yang terakhir yaitu peralatan produksi dan kemasan produk. Yang ketujuh yaitu kayak aktivitas utama. Yang pertama yaitu produksi keripik pisang dengan topping. Yang kedua promosi dan pemasaran digital. Yang terakhir distribusi dan pengelolaan stok produk. Yang kedelapan yaitu ada kayak partnership atau mitra utama. Mitra utama dari Bananes yaitu yang pertama supplier bahan baku pisang dan topping. Yang kedua ada platform pengiriman seperti Gojek atau Grab. Yang ketiga marketplace dan platform e-commerce. Yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya dari Bananes yaitu seperti yang pertama biaya bahan baku dan produksi. Yang kedua biaya pemasaran dan promosi. Yang terakhir yaitu biaya operasional toko dan distribusi. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Bananes. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama produk berkualitas premium dengan bahan alami dan tanpa bahan pengawet. Yang kedua topping yang unik bervariasi, menarik minat konsumen yang mencari pengalaman rasa baru. Yang ketiga yaitu ada memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga produk mungkin dianggap lebih tinggi dibandingkan camilan biasa. Yang kedua, belum memiliki jaringan distribusi yang luas di luar kota, di luar toko fisik dan marketplace digital. Yang ketiga yaitu masih membutuhkan waktu untuk membangun brand awareness yang kuat di pasar. Next. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama itu pertumbuhan pasar makanan ringan dan camilan sehat yang semakin diminati konsumen. Yang kedua yaitu peluang untuk menjangkau pasar oleh-oleh dan wisatawan melalui kemasan menarik dan rasa unik. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan event organizer untuk memperluas pangsa pasar melalui acara pameran dan bazar makanan. Yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat dengan produk camilan serupa di pasar lokal dan nasional. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga yaitu perubahan tren konsumsi yang cepat memerlukan inovasi produk yang berkelanjutan. Next. Di sini ada contoh beberapa produk dari Bananes. Ada yang rasa coklat, white coklat, matcha, tiramisu, dan strawberry. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi telah selesai. Sebelum ke kesimpulan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya ya. Boleh. Apa kira-kira apa yang bisa dibedakan kalian dari para pesaing gitu? Mungkin itu aja sih. Oke, ditambung dulu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya. Boleh. Tadi di BMC disebutkan ya bahwa itu tuh camilan sehat ya. Nah, Iya. mau nanya untuk toppingnya itu beli sendiri atau bikin sendiri atau beli dari toko gitu? Kan biasanya dari toko nggak ada komposisi-komposisinya gitu. Jadi kita nggak tahu itu tuh mengandung bahan apa gitu. Itu sih. Oke. Kami minta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Yoga. Pertanyaannya yaitu, apa yang membedakan bisnis ini dari pesaing? Eh, Jawabannya itu Bananes memiliki beberapa keunggulan yang membedakan dari pesaing di industri camilan pisang, yaitu seperti yang pertama, inovasi topping. Inovasi topping berupa Bananes menawarkan varian topping unik seperti coklat, white coklat, matcha, tiramisu, dan strawberry. Topping ini dirancang untuk memberikan pengalaman rasa baru yang belum banyak tersedia di pasar camilan pisang. Yang kedua yaitu camilan sehat. Produk ini bebas dari bahan pengawet, menargetkan konsumen yang peduli kesehatan namun tetap ingin menikmati camilan lezat. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran digital. Bananes memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk memperluas jangkauan konsumen, serta memiliki kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Gimana yuk jawabannya? Oke, sudah menjawab ya. Terima kasih Firman. Oke. Izin menjawab pertanyaan Angga yang soal tadi toppingnya beli jadi atau bagaimana, terus komposisinya bagaimana ya. Untuk topping sendiri, Bananes menggunakan bahan berkualitas tinggi yang sebagian besar dipasok dari supplier lokal. Jadi kita tuh bisa pede dengan kualitas yang kami tawarkan karena ada divisi tersendiri yang mengawasi jalur produksi dari produsen topping lokal tersebut. Apakah hasil produksi topping tersebut sudah sesuai standar dari Bananes atau tidak? Terus yang selanjutnya juga proses topping dilakukan sendiri untuk menjaga cita rasa agar tetap otentik. Jadi semuanya itu ada standarnya itu. Apakah dapat diterima? Ya, jawabannya dapat diterima. Baik. Mungkin dicukupkan ya untuk sesi tanya jawab. Untuk kesimpulan, Bananes hadir sebagai cemilan inovatif berbasis pisang dengan topping premium seperti coklat, white coklat, matcha, tiramisu, dan strawberry. Melalui strategi pemasaran digital dan produk berkualitas tanpa bahan pengawet, Bananes memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari cemilan sehat dan unik. Dengan dukungan struktur organisasi yang efisien dan kolaborasi distribusi digital, Bananes siap bersaing di pasar cemilan sehat. Diharapkan produk ini dapat menjadi pilihan utama konsumen dan memberikan kontribusi positif bagi industri makanan ringan di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.